Boten saged itu nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sedaya saged rawuh masjid mriki saged rawuh buka puasa bersama. Nek boten wonten panjenengan sing rawuh mriki, Pak. Boten wonten sing rawuh mriki, Bu. Pak. Tidak ada pahala yang dibagikan kepada orang lain. Boten wonten pahala sing didapat oleh orang-orang yang membuatkan makanan di kota-kota Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pahala yang mengalir bagi orang yang mau menghidupkan masjid ini. Nek panjenengan boten ra. Nah, kula alhamdulillahirabbil alamin kerawan panjenengan iki dados rahmat. Dados tanda bahwa kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam majelis ini sehingga sing bukaan puasa nggih mangsal ganjarane puasane panjenengan. Ingkang damelaken wedang mangsal ganjarane puasane panjenengan. Ingkang napa murid-murid masjid niki nggih angsal panjenengan ganjaran panjenengan ingkang kelapa tanpa pilihan iki. Gusti Allah terus nikelakan menggandakan pahala yang kita dapatkan yang kita lakukan ini pada bulan Ramadan, sehingga kita termasuk kaulipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged panggih Idul Fitri saged diampuni sedaya dosa-dosane sing setahun yang lalu. Maafat jamaah minjani. Amin Allahumma. Salam mugi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Gusti Allah ngampalaken kami panjenengan pinjam angin akhir teng surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sebelum menika kula badhe nerasaken hari ini sampai diwiwiti kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Sampun diterangkan kalian pemateri sebelumnya tentang keutamaan puasa. Mungkin kita saged nglampahi napa ingkang dituturaken mugi Gusti Allah nyatet sebelum selesai kasaran ini kangge kita bulan. Salah setunggal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun terkenal sampun ditemukan oleh setiap pemateri atau setiap orang yang mengisi ceramah di bulan Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam kitab ini ada kajian yang menarik tentang man qama Ramadan. Siapa yang bersusah payah, siapa yang mengisi malamnya di bulan Ramadan ini, siapa yang berusaha untuk meluangkan waktunya di malam bulan Ramadan ini, siapa yang mau menyisihkan sebagian tenaganya di malam hari bulan Ramadan, niki sing jenengane qiyamu Ramadan. Au man qama Ramadan au qiyamu Ramadan. Terus sing jenengane qiyamu Ramadan iki adalah sebuah usaha untuk mencapai suatu malam khairun min alfi syahr. Terus kita niki murid-murid warung ini Ramadan kangge napa? Kangge setunggal dalu sing khairun min alfi syahr. Ingkang sae niku lebih saking ibadah 1000. Nah, tapi dalam hadis ini ada
dalilnya, ada ilahnya, ada syaratnya. Man qoma Ramadan sama sampai terus terkemawan sih. Murid-murid di bulan Ramadan, murid-murid di pengini bulan Ramadan, tapi orang syarat no. Oh ini sudah. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sampai terkemawan sih murid-murid di pengini bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayyamullahu ta'ala anhu dunubahu as-sabiqah. Maka Gusti Allah bakal rusak sedaya dosa-dosane sing sampun liwat. Artinya tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. Tetapi ada satu syarat, tidak hanya murid-murid yang melek mengimam boten. Nah, tapi orang syarat itu imanan wahtisaban. Ada syaratnya iman. Dados panjenengan niku murid-murid wengi bulan Ramadan iki kelawan ati sing yakin biwa'dillahi ta'ala. Tasdiqan biwa'dillahi ta'ala. Kudu duwe ati sing percaya lan yakin kalih janjine Gusti Allah. Napa janjine Gusti Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yakin sinten kemawon sing purun sembahyang tarawih, sing kepengin sembahyang witir, sing kata-kata sembahyang witir, sing kata-kata wawasan Quran, sing kata-kata apa? Ibadah-ibadah tanggal di bulan Ramadan kelawan keyakinan hati. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi seperti kita ini sudah yakin Bapak Ibu sekalian, sudah yakin kelawan apa? Janjine Gusti Allah bakal rusak, bukan bakal paring pangan. Wah hisaban lan kedah apa? Kedah hati sing arep selalu mengharap-harap rahmate Gusti Allah. Terus konten model terawih niku sing cepet. Kulo nek terawih senengane cepet, Pak. Iki napa nek seneng cepet? Nek kesuwen kuwi ngantuk. Ngimami terawih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sing yo ngantuk sing duwe omane. Beberapa terus ngantuk. Mulane nek terawih kulo senenge ngimamine cepet gitu ya. Men aja ngantuk gitu. Soalnya kan sampun kalah kali ngantuk itu di apa ya? Diraup iso pirang banyu iki boten mari-mari gitu. Nah, jadi senengane cepet bae. Cepet mawon niku. Jadi setelah selesai itu baru terasa ngantuk. Nah, niku main wis rampung traweh mungkin apa? Nembe ngantuk niku mungkin. Kepenak banget. Tapi nek kali tengah-tengah wis sampai udah 10 rakaat ngantuk, aduh wis ora boten saged dikalahkan. Kudu leren gitu. Bahaya itu. Bahaya. Makanya monggo sarangan kita ini aja nanti mandeg traweh. Aja nanti udan ya traweh aturan masjid. Atau misalnya banyak kesibukan yang lain melanda. Ada kesibukan gawe laporan, ada kesibukan apa ya? Ya banyak kesibukan duniawi. Sisihkan waktu itu untuk apa? Menghidupi bulan. Kanti ngarep ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gusti Allah bakal ngapurani sedaya dosa-dosa. Oleh karena itu Sayyid Al-Alawi ini jelasan hadis niki apa maknanya atau apa kandungan
kandungan daripada makna hadis tadi itu sebenarnya. Kata beliau, hasun 'alal qiyami fi layali Ramadan tahriyan lailatul qadar. Terus kita niki dimotivasi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Alal qiyami layali Ramadan, kita murid-muridi utamanya menyertai utawa ngisi pengini bulan Ramadan bahwa kesenangan-kesenangan itu taharian itu karena usaha mencapai dengan taharian ini, berusaha mencapai Lailatul Qadri saged nemoni saged manggihi sing jenenge Lailatul wahya baqiyatun malam. Nah, selain itu apa Bapak sekalian? Dalam kitab apa namanya? Saya nggak tahu. Dalam kitab Durratun Nasihin ini diterangkan umat Kanjeng Nabi ini termasuk umat sing utama. Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah suatu umat yang paling utama dibandingkan umat-umat yang lain. Kenapa begitu demikian? Karena di bulan Ramadan ini umat Kanjeng Nabi itu didongaakan sedaya makhluk-makhluk sing urip teng dunia ini. Jadi apa saja yang hidup atau apa saja yang ada di sekitar kita, ada matahari, ada para malaikat, ada ikan di laut, ada burung di udara, dan semua makhluk hidup di permukaan bumi ini memintakan ampun kepada siapa? Kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Saking senangnya makhluk-makhluk selain manusia ini dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, kita ini kudu senang, makhluk-makhluk liane daripada senang. Nah, kenapa kita tidak mengisinya dengan kebaikan-kebaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min khususiyati al-ummah al-Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah ya. Nah, al-ummah al-Muhammadiyah. Maksudnya bukan Muhammadiyah bukan, tapi al-ummah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ini umat Kanjeng Nabi, kita semua ini umat Muhammadiyah, umat Kanjeng Nabi. Tadawwa'u sawabul amaliyah. Jadi secara khusus kita ini berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Umat Nabi Daud, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Adam, dan para nabi sekalian yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu wastahabbal jumhurul ulama, maka para ulama ini memberikan apa namanya? Dorongan kepada kita. An yaqulal qiyam 20 rakaat. Maka ada yang berpendapat dan para ulama mendorong kita nek sembahyang tarawih ya sing maka wa zakara Ibnu Qasim an Malik rahimahullahu anhu kana yastahibu sintan wa thalathina rakaat. Jadi ada salah seorang sahabat namanya Qasim. Jadi bahwasanya Ibnu Qasim namanya, dari Malik rahimahullah taala, bahwa dia ini senang sekali nek tarawih di orang mulu berapa tarawihnya? Sintan wa thalathina rakaat. 36 rakaat. Oh, piye keselen iki. Saking apa? Saking senenge ngarah-ngarahaken qiyam Ramadan, ibadah tanggung ini bulan Ramadan. Tarawih boten apa? Boten tanggung-tanggung. Sintan wa thalathina. Wonten sing kados niki. Dan itu tidak salah.
tidak. Kenapa? Karena dia haus, dia sangat ingin untuk mengisi pengingin itu kelawan ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya Malik an Yazid bin Marwan annahu qala. Iki saking Malik bin Yazid bin Marwan annahu qala. Kana an-nasu yaqumuna fi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iki setelah Nabi wafat itu sih. Nabi wafat dan Abu Bakar wafat, kemudian masa khalifah sinten Umar bin Khattab. Salat di salatin wa isyrina rakaat, sembahyang iki pinten? Ping telu. Jadi pada umat-umat terdahulu, umat-umat pada masa Umar bin Khattab sing jenenge wong sembahyang itu boten kira-kira. Mungkin apa? Saking senengnya bulan Ramadan, saking semangatnya ngisi dari bulan Ramadan kawan apa? Sholat. Nah, sholat yang paling utama pada malamnya yaitu sholat tarawih. Ada juga yang bercerita wa an Dawud bin Qais annahu qala aqad adrakun nas bil Madinah fi zaman Umar ibn Abdul Aziz wa Aban bin Utsman yusalluna sittan wa thalathina rakaat. Kepanggih malih itu pada zamannya sinten? Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah wafat, setelah daulah Abbasiyah, ketemu si jenenge Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu orang semangat lagi ini untuk beribadah, mengisi malam-malam bulan Ramadan, tarawih itu 36 rakaat. Jadi apa? Para sahabat pada waktu itu haus dengan apa? Dengan ibadah dan semangat untuk mengisi malam-malam itu, bukan dengan udut-udutan hawa, jagung-jagungan baik, metang-metangan baik, tapi diisi dengan apa? Sembahyang sing akeh, ibadah sing akeh, donga sing akeh. Wa yutiruna bi salatin. Nah, witir ini itu cerita saja. Itu cerita di masa biasa, di masa sahabat, di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pada waktu itu orang semangat sekali isinya. Nah, mudah-mudahan kita pun di zaman kita sekarang ini bisa niru zaman para sahabat, niru para tabi'in, sing isi bulan Ramadan ini kalawan ibadah sing salah satu itu apa? Salat. Fadhara bihada anat tarawih la tahdida fi shalat. Dalam cerita tadi maka fadhara maka nampak bahwa tarawih atau rakaat tarawih la tahdida fi shalat. Tarawih itu rakaatnya boten waktu saya. Apa-apa itu apa-apa karena dilakukan oleh sahabat dan dilakukan oleh tabi'ut tabi'in pada masa daulah Abbasiyah dan daulah. Nah, walam yaruddu an-nahyu an ziyadah ala asyrin dan tidak ada larangan bahwa kita sembahyang itu akeh harus sembahyang tarawih akeh itu betul larangan. Walau radda walam yarful anhu Sayyidina Umar walam yarful anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alladhi jama'a an-nasa ala isyrina wa aqarrahu bi maliyatis sahabat. Terus Umar itu ngumpulakan akeh-akeh wong pada zamannya beliau di Madinah, ngumpulakan wong terus sembahyang tarawih ping pinten? Isyrina rohulu. Jadi beliau sendiri Umar bin Khattab mencontohkan dirinya dan membawa situasi kondisi nek sembahyang bulan Ramadan itu sing akeh. Mudah-mudahan krono akeh kita niki semangate kita bulan Ramadan ngisi teng wengi. Mudah-mudahan salah satu galungi sing diisi kelawan sholat sembahyang dan sebagainya
nemoni sing jenengane al-syahrin Lailatul Qadar. Salah setunggal wengi sing jenengane Lailatul Qadar. Niku harapan sebenarnya. Cara berpikirnya siapa itu? Cara berpikirnya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan sahabat-sahabat pada zaman itu. Ini cara berpikir saja Bapak sekalian. Cara berpikir bagaimana menyikapi hadis tadi. Cara berpikir sahabat menyikapi man qoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong sing urip di bulan Ramadan kelawan harapan lan kelawan iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gusti Allah mengampuni. Itulah cara berpikir sahabat pada waktu itu. Cara berpikirnya Umar bin Abdul Aziz dan para sahabat-sahabat yang lainnya mengisi dan menanggapi hadis tersebut. Tidak dihafal saja hadisnya, tapi diaktualisasikan dalam bentuk apa? Ngakak-ngakak sembahyang tarawih. Itu cara berpikir saja, cara berpikir. Nah, kemudian apa namanya? Maka diceritakan di sini. Cerita lagi di dalam wa warada haditsun marwiyun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yufiqu annahum qamu fi Ramadan bi 20 raka'atin fi ahdi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ikana dhaif. Walakin la yaqudu an yaqulu yaqudu bi waqtil amalilah. Nah, pada zaman Nabi ada juga, nah, gitu kan. Pada zaman Nabi, pada zaman Nabi masih hidup, masih sehat begitu, ternyata ada sahabat gitu ya. Ada sahabat sing sembahyang ing krono senang ngisi bulan Ramadan ini kelawan amal-amal saleh. Nah, ini apa namanya? Cara berpikir saja. Cara berpikir, cara pandang gitu ya. Cara pandang orang menyikapi hadis tadi. Itu cara pandang saja. Kalau kita mau ikut pandangannya, ya boleh. Kalau tidak suka, ya tidak apa-apa. Ini hanya cara pandang, cara sikap kita kepada sebuah hadis Rasulullah SAW. Baik, Bapak sekalian, ada cerita lain lagi tentang Ramadan ini. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Terus kanjeng Nabi itu disifati oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai ajwadun nas, seapik-apiknya manusia, sesayang-sayangnya manusia. Harus dikemudian wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nah, dan sebaik-baiknya kata beliau, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya Nabi pada waktu, kan makanya Nabi itu sudah sebaik-baiknya manusia ya. Tapi ada satu kondisi di mana apa? Di mana beliau ini lebih baik daripada biasa. Lebih apik, pokoknya lebih baik daripada biasanya. Kapan itu? Hina yalqahu Jibril. Nalikane ketemu sinten? Malaikat Jibril. Kapan beliau ketemu malaikat Jibril? Nah, ini diceritakan wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. So apik kayak Nabi itu malah galune sanes awane kayak nopo karena waktu dalu ini kanjeng Nabi pun ketemu kalian malaikat Jibril. Ngapain biasa? Ngapain beliau? Gitu kan? Apa ngobrol sama Jibril gitu? apa jagongan sama Jibril gitu kan? Boten nggih. Fayuda disuhul Quran. Kanjeng Nabi kalimat Jibril itu ketemu kepanggih malah nopo yuda disuhul Quran,
mudarosah. Tadarus. Kepriwe tadarus kanjeng Nabi niku? Nggih, sing jenenge tadarus niku setunggal maca, setunggal mirengaken sing jenenge tadarus. Niku tadarus tirune kanjeng Nabi. Wonten sing maca, wonten sing mirengaken, nek salah wonten sing beneraken. Niku sing jenenge tadarus. Tadarus. Nek panjenengan kepengin niru kanjeng Nabi, nggih kados niku. Wonten sing mirengaken, wonten sing maos mriki. Wonten sing mirengaken, wonten sing maos. Wonten sing mirengaken niku saene tadarus tentang wong ini bulan Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Nopo tandanya Nabi itu terus menungsa sing apik seapik-apiknya daripada hari-hari biasanya. Karena pada waktu itu ambune, niki saking apa? Ambune. Ketero saking ambune, ketinggal saking ambune. Pripun ambune? Ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Jadi ketika angin bertiup itu tercium bau yang sangat harum sing boten tahu ngambu sak dereng-dereng. Kapan nggih dalu niku? Kapan dalu? Nggih waktu ketemu kalian malaikat Jibril alaihissalam. Nah, niki apa kita bisa ketemu lagi dengan malaikat Jibril? Nah, ora mungkin. Paling ketemu malaikat maut, dia mboten. Tapi ketemu malaikat maut. Nek kita niki kepengin niru kanjeng Nabi, niku nggih. Selain natah-natah apa? Selain natah-natah salat niku kados dene para sahabat. Nah niku kita kepengin ngisi bulan Ramadan iki kelawan apa? Tadarusul Quran. Tadarus Quran. Maca Quran. Tapi wonten sing mirengaken, wonten sing nyimak, wonten sing maca. Pada sinten? Kados kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan apa ini? Niru-niru kanjeng Nabi. Tang pinggir itu wonten malaikat-malaikat sing pada niruaken wawasan Quran kita. Nunggu-nunggu apa? Syafaatul Quran. Itu ceritanya. Maka di sini diceritakan fihi talabul mudarasah bil Qur'an bi annahu asyaddu taflitan minal ibli fi iqali wa Nah, kenapa kalau kita ini diperintah atau kita ini dianjurkan untuk senang mudarasatul Quran? Jadi men aja biar jangan lepas kita ini. Pun apal Qur'ane men aja lepas Qur'an. Pun senang maca Qur'an men aja lepas senengnya ini. Pun senang biasa maca Qur'an men aja nganti bosan maca Qur'an. Li'annahu asyaddu talfitan minal iblis fi yuqali. Jadi kayak ini apa? Kayak ini ibil, kayak ini unta. Niku saking nek wis lepas niku angel. Oleh karena itu, selain itu untuk mengikat ingatan kita, mengikat motivasi kita, menjadikan kehidupan kita itu senang maca Quran. Nah, niku nggih, dalu bulan Ramadan sing nomor kalih itu mestine layak-layake sing darusan kali panjenengan, sing tadarus kali panjenengan itu wong sing saleh, wong sing awon. Sing apik apa sing awon? Mesti wong sing sae, mesti wong sing saleh. Mulane mestine panjenengan kancanane kali wong sing mujalasatus sholihina ditakhalluqi bi akhlaqihim. Panjenengan saged niru-niru akhlake seneng kancanan kali wong sing fatazidu amaluhu wa atoya. Kalau kita seneng kancanan karo wong sing apik, wong sing saleh, mesti niru-niru apa?
Wa fihi fadlu tilawah fi Ramadan. Bahwa di sana ada fadilah, ada keutamaan maos Quran menjalani bulan Ramadan. Wa qad wajada al-ma'rifuna walhamdulillahi ladzata tilawati fi hadzal syahri wa ni'asan bi qiraatihi fi layali. Jadi para ulama itu senang banget mudarasah tadarus Quran nang jerone wengi bulan Ramadan. Maka dikatakan di sini apa? Ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Wasfun fi judihi sallallahu alaihi wasallam bi ablaghi ibaratin wa a'la uslub. Hanya karena ternyata tidak ada manusia yang paling baik yang patut kita contoh, tidak ada manusia yang paling sempurna untuk ditiru, tidak ada sesosok teladan yang patut kita ikuti hingga akhir zaman nanti kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu dari ini foto senang-senang apa? Mudarasah Quran, tadarus Quran. Bayi musola, yang mudah sempat masjid, dalam tiang-tiang kali karwane, kali putra putrane. Misalnya kita ada sekira sempat hafal Quran ya, pakai main hafal Quran ya. Jauh kalau moni wae tekuk kenang ini hafalan kamu. Nah, itu sebenarnya udah sadul Quran. Doanya Nabi Daud alaihissalam. Kembali kita Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran itu apa? Tapi saya lupa ayat berapa. Biar panjenengan bisa nyari di YouTube atau di Google. Surat apa ya? Saya lupa suratnya. Oh, surat Al-Kahfi ayat 10. Oh, bukan. Nah, ini. Oh, bukan doanya Nabi Daud, saya lupa. Niku dongane Ashabul Kahfi ya. Dongane Ashabul Kahfi kemarin bro. Wow. Idza awal fityatu ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu dongane sinten? Ashabul Kahfi. Apa artinya? Rabbana duh pangeran kita adina mugi panjenengan paring kita min ladunka saking panjenengan rahmah. Gusti Allah mugi panjenengan paring kula niki rahmah. Rahmah niku napa, Bu? Rahmah niku napa, rahmah? Apa? Kemurahan ya. Kemurahan. Jadi lagi apa susah diwai kemurahan yang mesti lagi kekurangan diwai kemurahan yang mulas kemurahan dan sebagainya, lagi sakit diparing kemurahan Gusti Allah, disempetaken dienggalaken dan apa malih ya benar kemurahan yang Gusti Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina
Menurut tafsir Ibnu Katsir, wahai lana itu artinya wa qaddara lana min amrina hada rusydan au ij'al aqibatana rusydan kama jaa fil hadits. Jadi ya Allah, rusydan itu apa rusydan? Rusdun itu artinya pitutuh. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan paring kula pitutuh teng sedaya amrina, sedaya urusan-urusan, sedaya penggawean kula, sedaya masalah-masalah kula, sedaya kesulitan-kesulitan kula. Wahai lana min amrina rasyada. Gusti Allah mugi panjenengan paring kula dadosaken pitutuh dumateng kula teng sedayane permasalahan uripe kula. Kangelan mentok pikirane aku kangelan ya. Nah, mesti ku Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bagi angel-angel boleh duit kemarin karena orang pada jelas anak kerja bukti bayar di kepilih kondisi tak doa isi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Terus ya jadi orang-orang jadi ya kurang kata duit ya. Gusti Allah jadi kaweh rasyada rahmah di jadi sebulane anaknya di ngapura nari guru-guru ya wis kaya ora usah bayar tak bayar bae. Tawane ngoten niku ulih apa beasiswa Basnas diparingi jalan sebagai anak-anak orang tak mampu. Nanti paling saya tengok kan yang buku ya bisa saja terjadi. Ikut saking rahmate Gusti Allah sing boten di sana-sana dinyangka-nyangka di pikir-pikir dan di luar di luar perkiraan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku turunane sinten? Ashabul Kahfi sing dikurung dalam berapa lama? 300 tahun. Waduh, seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Terus dikurung, disiksa, bakal disiksa karena keimanannya, maka Gusti Allah paring pangapura dumateng 7 orang ini tadi itu dan seekor anjingnya tadi itu. Ya, diparingi pitutuh, diparingi rahmat sehingga tidak mati, tidak rusak, hanya seperti orang tidur selama 50. Rusda diparingi pitutuh. Umpet aja di bawah sana. Tidak ada orang yang menemukan, tidak ada orang yang mencari. Alhamdulillah. Ini tinggal 3 menit lagi Pak. Cukup. Terus niku mawon bukan kalau berangkat. Tapi kalau panjenengan ingin tambah doa lagi, ini terusane saking niku ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tambah malih doa ini. Apa kemarin? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Perbaikilah semua perkara urusan saya setelah selesai. Fil umuri kulliha wa ajirnya min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Dan jauhkan saya dari khizyi, dari kejelekan-kejelekan dunia dan adab al-akhirah. Itu kan sing senang diwaos, senang diwaca setelah berdoa, setelah tadi doanya Ashabul Kahfi ditambah doa Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu hadis Basar bin Abi Qurrah. Rasulullah SAW Nabi pun nanti doa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kita sampaikan dan kita pamit. Untuk itu menunggu silakan kita berdua bersama-sama sebelum tinggal 1 menit ya masih dulu. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Berdoa sendiri-sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk berdoa sesuai dengan hajat masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup menunggu berbuka puasa. Tinggal 20 detik. Sudah bisa berdiri ya. Ini berdua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna